Ya nggak bisa kita cuma latihan beberapa jam gitu ya, 10 jam, terus kita jadi master, ya nggak mungkin juga gitu kan. Kecuali kamu super talented gitu kan. Hai teman-teman orang, welcome back. Pernah nggak sih kamu dengar suatu konsep yang bilang bahwa kalau kita latihan 10.000 jam, ini akan membawa kita ke level mastery, atau kita akan menjadi master dalam suatu bidang. Nah, ini adalah suatu konsep yang sudah tersebar luas, tapi sebenarnya masih diragukan kebenarannya. Jadi 10.000 jam atau latihan 10.000 jam ini adalah suatu fakta atau mitos. Nah, di sini saya mau membagikan pendapat saya. Jadi konsep ini adalah konsep yang ditulis oleh Malcolm Gladwell di buku Outliers. Ya, yang dibilang bahwa 10.000 jam ini akan membawa kita menjadi orang master di sebuah bidang. Sekarang kita hitung-hitungan aja ya. Misalnya kita mau belajar instrumen, kita mau belajar gitar nih. Nah, dengan konsep 10.000 jam ini, kita bagi misalkan sehari kita latihan 2 jam. Apakah benar, dan jika kamu mencoba 10.000 jam ini, apakah benar kamu akan menjadi seorang master? Again, itu adalah sebuah perdebatan. Kenapa ini jadi perdebatan? Karena ya 10.000 jam ini di dalamnya sendiri ada banyak parameter. Nggak cuma 10.000 jam kamu kumpulin aja dan kamu jadi master. Ada beberapa pertimbangan di belakangnya. Contohnya, apakah kamu berbakat, ya, dalam tanda kutip udah punya sense of music? Apakah kamu punya resource yang benar, kamu punya material ke teknik belajar gitar yang benar, kamu punya guru yang benar, atau kamu belajar otodidak? Tergantung juga gimana sih caranya kamu latihan. Again, ini sering banget saya singgung kualitas latihan ya. Kamu itu belajarnya fokus atau enggak, atau kamu belajarnya itu punya struktur atau enggak. Nah, kayak gitu-gitu perlu dipertimbangkan. Makanya ini menjadi suatu hal yang abu-abu gitu ya. 10.000-nya itu bener nggak sih bisa bawa ke level master? Pertimbangan selanjutnya adalah kata mastery itu, atau menjadi seorang master. Itu adalah kata-kata yang subjektif. Karena arti master itu beda-beda ya buat setiap orang. Terutama di bidang satu dengan bidang lain, mastery-nya ya beda-beda juga kan. Nah, kalau misalkan kita ngomongin belajar gitar nih, nah, mastery buat saya itu ya belum tentu sama kayak kamu. Mungkin buat kamu itu adalah kalau orang bisa main cepat, bisa punya teknik skill yang luar biasa hebat. Nah, kalau buat saya, mastery itu adalah dimana seseorang bisa menyampaikan message dari karya yang dia mainkan lewat instrumen ya, yaitu lewat gitar. Jadi udah bukan cuma sebatas ngomongin teknik dan skill ya. Walaupun di dalam dictionary Merriam-Webster, mastery itu adalah ketika kita punya great skill ya, atau great teknik. Nah, tapi itu semua bisa diperdebatkan karena again, arti mastery itu sendiri subjektif untuk setiap orang. Nah, jadi latihan 10.000 jam itu dan kita bisa jadi master, apakah sebuah fakta atau mitos? Again, ini tergantung kamu manfaatin 10.000 jamnya itu gimana. Kalau kita ngomongin belajar instrumen, belajar gitar, ya tentu aja kita butuh dedikasi waktu. Ya nggak bisa kita cuma latihan beberapa jam gitu ya, 10 jam, terus kita jadi master, ya nggak mungkin juga gitu kan. Kecuali kamu super talented gitu kan. Jadi balik lagi ke parameter tadi, ya kamu harus punya dedikasi, punya konsistensi, kamu punya resource yang benar, kamu bisa punya struktur yang benar. Kalau misalkan kita bandingin gini aja, kita punya orang A dan B. Nah, orang A ini dia belajar otodidak nih, tapi dia punya keinginan yang kuat, dia konsisten, dia disiplin belajar ya. Atau orang B, dia sebenarnya ya hobi-hobi aja lah, cuma dia punya guru yang luar biasa hebat ya. Nah, ini pasti kan hasilnya berbeda ya, 10.000 jam di orang A dan 10.000 jam di orang B. Jadi balik lagi gimana kita bisa melihat itu secara kualitas kalau menurut saya, bukan cuma kuantitasnya aja, bukan cuma dari 10.000 jamnya aja. Dan menurut saya nggak harus juga sih untuk mengejar master, menjadi seorang master, karena menurut saya master itu ya kata yang ambigu ya. Itu tuh seolah-olah kalau di bahasa saya, kalau dengar kata itu kayak satu orang yang ada di paling atas, which is sebenarnya nggak ada gitu. Dan
lebih baik kita bisa mengejar progres di setiap latihan. Itu lebih penting menurut saya. Jadi setiap kita latihan kita merasa kita punya progres, kita melakukan sesuatu hal yang lebih baik, kita jadi lebih baik ya. Dan bermain musik intinya ya again bisa nyampain message. Apa sih yang komposer ini pengen tunjukkan di karya ini? Gimana sih kita bisa move people's heart? Orang-orang pas lihat kita tuh bukan lihat teknik atau skill, ya boleh sih lihat teknik atau skill, wah hebat, keren. Tapi menurut saya lebih dalam lagi adalah ketika dia melihat kamu, dia feeling something gitu. Dia ingat permainan kamu karena dia merasakan sesuatu. Itu sih yang lebih penting menurut saya. Oke, jadi jangan terpatok sama jumlah latihan atau kuantitas ngejar harus 10.000 jam nih saya mau jadi master. Nanti kamu jadi stres sendiri. Believe me, I've been there. Jadi benar-benar fokus aja sama progres setiap latihan. Itu akan menjadi lebih enteng buat kamu. Ya, dan kamu juga tahu bahwa kamu nggak stagnan di satu tempat. Oke, jadi itu sedikit pemikiran hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Boleh di-share juga kalau memang bermanfaat. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.